Di sebuah tempat asing, jiwa-jiwa baru lantas berbaring. Kemudian jiwa-jiwa itu senantiasa bicara tanpa sepatah kata. Sebagai gantinya, tangis-tangisnya adalah sebuah tanda. Tidak mengenal siapa-siapa dan tidak tahu apa-apa. Maka wajar takut dan khawatirkan segala macam rupa. Di sebuah tempat asing, maka mau tidak mau, tidak boleh sampai terasingkan. Pada gelap, dia butuh diterangkan. Pada terang, dia tidak boleh sampai dipadamkan. Mencapai sama rata, tapi jika tidak, paling tidak dia sudah mengetahui pola-pola yang seharusnya. Para jiwa-jiwa yang baru pun perlahan akan tahu sesuai yang diberitahu, bahwa secara sederhananya tempat itu yang dikenal dengan dunia. Wujud-wujud yang megah hanyalah sebagai tempat-tempat singgah. Wujud-wujud yang rupawan hanyalah sebagai tempat-tempat memuakan. Dan wujud-wujud yang sederhana hanyalah sebagai tempat-tempat acak tanpa kira. Lantas, tidakkah ada yang sebenar-benarnya yang dapat dikatakan sebagai dunia? Tanya jiwa-jiwa itu. Mereka tampak kebingungan di tempat yang juga membingungkan. Mereka hanya tahu bahwa baik akan selalu dibalas kebaikan, sedang buruk akan menuai keburukan. Dan kata yang paling sering didengar adalah lalui. Lalui dengan cara-cara yang sebagaimana mestinya. Mereka bahkan belum menemukan wajah-wajah dunia yang sudah disembunyikan, yang sudah ditutupi, dan yang sudah dimanipulasi. Di balik semua itu, dunia sebenarnya memiliki wajah berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta. Dunia penuh dengan kompleksitasnya. Tidak sesederhana yang dikira, tidak semudah yang dibayangkan, dan tidak sangat-sangat rumit seperti yang diperkirakan. Maka, terkadang sulit dan terkadang mudah ditaklukkan. Hanya yang benar-benar pasti adalah melelahkan. Tinggal di tempat yang tidak memiliki ketetapan yang menetap, sehingga dituntut selalu mempersiapkan dan menyesuaikan. Jika tidak, perasaan-perasaan asing itu akan semakin terasa amat sangat mengasingkan. Dunia mengizinkan berbahagia, tapi ia juga menawarkan sedih-sedih. Dunia memberikan setiap yang diminta, tapi ia juga akan mengambil tiap-tiap yang dipunya. Dan dunia pun selalu berbaik hati, tapi juga terkadang di sela-sela kelengahan itu ia akan mengkhianati. Tapi beberapa dunia tidak demikian. Beberapa dunia terkadang sepenuhnya dilingkupi oleh ketulusan. Beberapa dunia juga terkadang sepenuhnya dilingkupi oleh kekikiran. Tidak terbelah menjadi dua, melainkan sepenuhnya. Mana-mana yang lebih baik jika keduanya buruk atau hanya sebagian saja, tetap sama saja tidak ada pemakluman. Dunia telah diciptakan, maka wajah dunia seada-adanya demikian.
Mengubahnya mungkin saja, tapi dunia tetaplah dunia. Dunia bukanlah utopia tanpa celah. Dunia adalah kesempurnaan dengan kurang-kurangnya. Jiwa-jiwa itu patut tahu dan secukupnya dalam mengharapkan apa-apa. Sehingga bagi jiwa-jiwa itu, dunia bukanlah tempat yang asing lagi. Tangan mereka akan lantas meraba-raba mungkin-mungkin yang ada. Mata mereka akan melihat hal-hal yang tidak sama. Dan telinga mereka akan mendengar bunyi-bunyian dengan warna suaranya masing-masing. Dunia pun bukan tempat yang menakutkan lagi. Sebab jiwa-jiwa itu akan tumbuh dan kemudian menumbuhkan benih di dalam dirinya sendiri yang akan menguatkannya, yang akan mengokohkannya, dan yang akan meninggikannya. Maka dunia-dunia itu bukan lagi sebuah tempat tanpa nama, melainkan dunia-dunia itu telah menjadi sebuah tempat yang diterima seada-adanya.